Selamat pagi. Nih ada komen. Tulisannya tak jidatin dulu ya, Jess, biar aku bisa baca ya. Dari siapa itu, tidak jelas ini. Sebentar, saya kasih lampu. Dari Pak Gunes Siliwangi ya. Oh, Pak Gunes itu murang. Gimana kalau makan telur rebus diselingi dengan makan buah? Oh jangan Pak, percaya sama saya jangan. Ya jangan, buah makanlah terpisah. Suka ndak suka, buah itu gula. Kita ini manusia sudah terlalu banyak makan gula, sehingga yang berbau gula lebih aman dikurangi, dipangkas, atau dihilangkan. Minum manis-manis, satu hari satu kali minum manis, silakan, tidak ada masalah. Ya, kalau saya satu hari minum manis saya adalah kopi susu, tapi kopi susu perbandingannya berapa? 7:1, V? Ya segitulah, 7:1 perbandingannya. 7 sendok kopi itu 1 saset susu kental manis. Saya perbandingannya di situ. Saya tahu susu kental manis itu gula, makanya saya minumnya itu. Karena saya enggak makan buah, saya enggak makan sayur, saya enggak minum es teh manis, saya enggak pesen es campur, saya juga enggak pesen es teh manis. Saya enggak pesen itu. Jadi makan saya murni, semua yang saya makan, kalau 10 hitungannya ya, 10 hitungannya ya, 10 begini ya hitungannya, maka karbonya itu 3. 7-nya itu mineral, vitamin, asam amino, asam lemak. 3-nya ini gula. Gulanya sakrosa, fruktosa, glukosa. Karena saya tidak butuh banyak gula. Kenapa kok begitu? Karena di sini sudah banyak karbonya. Contoh, saya makan telur yang dimasak, karbonya sudah ada. Saya makan ikan yang dimasak, karbonya sudah ada. Saya makan daging yang dimasak, karbonya sudah ada. Saya makan seafood yang dimasak, karbonya sudah ada. Saya minum racikan macin full 1 harian tanpa pernah menyentuh air putih. Itu nutrisi mikro yang namanya mineral, vitamin lengkap. Ditambah lagi setiap pagi saya minum suplemen. Ada liposomal glutathione, probiotik, D3K2, MCT, royal jelly, propolis. Itu saya minum. Sehingga saya membatas 1 hari itu saya makan yang berhubungan dengan gula itu 7:3. Jadi 7 nutrisinya, 3-nya 7 protein, mineral, vitamin, 3-nya gula. Gulanya itu dari mana? Gulanya dari masakan, bukan dari sayur. Kadang banget saya makan sayur, bukan dari buah. Kadang banget saya makan buah. Ya, jadi tidak setiap hari saya makan sayur, tidak setiap hari saya makan buah. Tapi setiap hari saya makan daging yang dimasak. Setiap hari saya makan ikan yang dimasak. Gantian. Kalau hari ini daging, besok ikan. Lusa seafood. Lusanya lagi telur. Gitu aja, gantian aja. Gitu. Dan 24 jam saya hanya makan 1 kali, dan bagi saya itu sangat kenyang sekali, cukup. Karena yang saya makan full nutrisi. Gitu ya. Kalau makan telur diselingi makan buah, kalau bisa jangan. Kenapa? Karena telur itu full protein dan sudah ada karbonya. Telur itu isinya mineral, vitamin, asam amino, asam lemak, dan karbohidrat. Itu di dalam telur itu isinya itu. Jadi cukup makan telur itu. Nggak perlu digabung pakai nasi, nggak perlu digabung pakai mie. Ya kalau kamu makan mie 2 mangkok, ya telurnya cuma 1, sekarang kamu harus rubah. Kalau makan mie-nya setengah, telurnya 5. Nah itu baru betul. Itu baru betul makanannya. Gitu. Jadi mie-nya bisa dimakan, bisa. Tapi kalau kamu sudah kena metabolik, sudah kena komplikasi, sudah kena degeneratif, ya mie-nya harus dibuang, telurnya aja yang dimakan. Itu caranya memilah-milah makanan begitu. Karena tubuhmu itu berharga banget. Kalau di dalam agama saya, tubuhmu itu disebut bait Roh Kudus, dikatakan begitu. Jangan kamu mengotorinya, mencemarinya. Nah, cara mencemari kan menurut mereka kan pergi menyembah berhala, percaya sama dukun gitu kan, minum arak, minum mabuk. Nah, kan bukan itu. Makanan-makanan yang kamu makan pun itu mencemari tubuhmu. Ayo, kamu membenci RORO KOKO
yang begini itu. Kamu membenci, bahkan menyumpahin mereka kena jantung, kena kanker, dan kemudian mati muda. Tapi kamu tidak pernah menyumpahi biskuit, malah anak-anakmu dikasih biskuit. Ayo, lebih jahat mana biskuit sama Roro Kaokoak gitu? Lebih jahat mana? Lebih jahat biskuit. Nah, lebih jahat jajanan. Kenapa ya? Karena itu kelebihan gula yang dilegitimasi dengan makanan. Tuh, sampai segitu saya berani ngomong tuh. Ya. Nah, itu dia. Nah, kalau udah makan telur, buahnya ya lebih baik singkirin dulu. Gitu. Berarti tidak boleh makan buah. Nah, itu terjemahanmu yang salah tuh. Ya, buahnya dimakannya siang. Ketika kamu makan, ya habis makan kamu minumnya racikan macin aja nggak apa-apa. Habis makan kamu minum, nah nyisil dah. Oh, nyisil gigit, bersihin gigi. Oh, nah habis gitu, nah minum. Nah setelah itu loh, 1/4 jam kemudian habis makan tuh kamu makan buah. Monggo silahkan, nggak ada masalah. Gitu. Kenapa kok begitu Pak? Nih saya kasih tahu. Sel tubuh kita, ya sel tubuh kita itu makanannya adalah asam lemak dan asam amino. Sel tubuhmu. Otak tubuh ini makanannya adalah asam lemak dan asam amino. Kalau gampangannya bahasanya adalah kolesterol. Ya, kolesterol. Mau HDL mau LDL enggak usah pusing. Karena itu hanya kendaraan. Ya, hanya kendaraan untuk menghantarkan nutrisi itu ke otak dan ke seluruh tubuhmu. Jadi enggak usah dipusingkan. Nah, karena selmu itu adalah asam amino dan asam lemak, makanannya itu dia akan meregenerasi. Bahkan setiap harinya ketika kamu tidur, ketika kamu bangun, itu diregenerasi terus selmu. Makanya selmu hidup, selmu itu sehat. Kamu ndak borokan, kamu ndak busuk. Karena apa? Selmu meregenerasi. Nah, ketika sel yang penuh dengan asam amino, sel yang penuh dengan asam lemak ini ketemu sama gula, begitu, maka akan membentuk age atau anti-aging, sehingga kamu dibuat menua secepat kilat gitu. Nah, kamu sendiri tahu kan menua itu artinya apa kan? Menua itu artinya penurunan fungsi di dalam tubuh. Ya kalau kamu pengen cepat menurun fungsi dalam tubuhmu ya enggak apa-apa, silahkan aja. Tapi hal-hal seperti ini kamu enggak akan pelajari dari mereka. Ya enggak ada sekolahnya. Gitu. Tapi pengalaman hidup kamu akan melihat. Kamu pernah melihat orang-orang yang umurnya 24 tahun tapi penampilannya kayak 40 tahun? Nah, itu orang-orang yang aging gitu. Ya. Dia enggak punya anti-aging gitu. Gitu. Itu kan jelas banget. Kamu lihat saya umur hampir 60 tahun, ya setengah abad lebih. Tapi penampilan orang bilang, "Waduh, Pak Jes kok kayak saya pikir umur 40 tahun." Bini saya, istri saya hari ini meeting sama klien untuk urusan kripto. Istri saya dibilang, awet muda katanya. Oh dia kepalanya mekar gede. Saya sampai press supaya kecil lagi, Jess. Dibilang halus tetap cantik gitu. Kepalanya saya pressin lagi supaya dia nak mekar kepalanya tuh. Ya kenapa ya? Karena kita tahu bagaimana caranya mengkombinasi makanan yang harus masuk ke mulut supaya di lambung ini menjadikan sel-sel tubuh kita sehat. Insulinnya tidak mengalami resistensi, insulinnya nyaman. Bagaimana caranya? Kami tahu caranya. Sehingga kami sharekan ke Anda. Anda tidak bakal dikasih tahu seperti itu sama siapapun. Coba aja kalau tidak percaya, kamu konsultasi sama siapapun. Tidak akan dikasih tahu. Meskipun kamu konsultasi bayar 450 sampai 500 ribu, tidak akan dikasih tahu. Apalagi kamu tidak nanya. Tuh. Tapi di konten-konten saya semua dibongkar untuk kamu bisa melakukan itu. Boleh dimakan, boleh. Makanya saya kasih jendela makan. Jam 1 sampai jam 7 malam itu waktu kita makan. Tapi tidak perlu setiap jam makan. Jam 1 sampai jam 7 malam itu jendela makan. Tapi tidak harus setiap jam kamu makan. Tidak sarapan, tidak makan malam, itu kewajiban kalau kita mau tubuh kita ini luar biasa sehatnya dan dahsyatnya. Gitu. Pagi bangun minum racikan macin supaya tetap nutrisi tubuhnya terpenuhi. Nah, itu yang saya sampaikan. Makanya di jam 1 sampai jam 7, kamu mau makan apa aja tidak dilarang. Selama kamu tidak punya masalah 3 hal. Degeneratif, komplikatif, dan metabolic syndrome.
Itu yang saya sampaikan ya. Sehat.